Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Ya, kita ada pada season 7 soft skill. Dan kali ini kita akan bicara tentang teamwork dan kolaborasi ya. Kerja tim dan kolaborasi. Oke. Subtopiknya adalah ada 3 di sini. Nanti ada bagaimana suatu tim yang efektif, yang dinamis ya, dan juga peran-perannya seperti apa. Kemudian bagaimana mengatasi tantangan dalam kelompok bekerja atau overcoming challenges in group work. Kemudian bagaimana memberi dan menerima feedback atau masukan secara konstruktif ya. Kita secara konstruktif. Nah, di sini dinamika tim yang efektif dan peran-perannya. Ini tentu saja mengacu pada cara anggota tim bekerja sama. Bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini tentu saja melibatkan pembagian tugas, komunikasi yang terbuka, saling mendukung dan bagaimana menghormati perbedaan. Ya, di sini juga ada sedikit quote nih. Ciri tim efektif adalah bekerja sama dengan tujuan tertentu, sasarannya jelas, dan saling mempercayai serta utamakan adalah unjuk kerja. Bagaimana bekerja sesuai dengan slogan ITL, kerja sukses, gitu kan? Gitu. Kemudian menerima perbedaan, ya tentu saja pasti ada perbedaan di antara kita. Bagaimana kita kemudian mengatasi masalah itu secara positif tanpa adanya hate atau kebencian, ya. Kemudian berbagi ilmu pada saat kita bekerja sebagai tim, berbagi informasi dan berbagi keahlian. Adanya keterbukaan, ya. Lalu ada pendelegasian tanggung jawab dan ada kebebasan berinisiatif dan bertindak. Itulah suatu ciri tim yang efektif. Ada 7 tadi. Ini sumbernya Muslihin ya. Nah, kemudian peran-peran dalam tim, ya. Peran-peran dalam tim ada yang berperan sebagai pemimpin, leader, ya. Dan bila berperan sebagai leader, tentu saja tanggung jawabnya adalah melakukan bimbingan, mengarahkan, mengkoordinasi, ya, mengkoordinasikan kegiatan tim itu seperti apa. Pemimpin harus punya kemampuan komunikasi yang kuat, ya, dan dia bisa memotivasi anggota timnya, serta dia bisa mengambil keputusan yang strategis, ya. Ini ciri-ciri pemimpin yang yang kuat karakternya, ya, bertanggung jawab juga. Kemudian tentu saja seorang pemimpin itu tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari anggota. Perlu supporter, ya, perlu supporter yang cenderung bisa mengatasi konflik, ya. Kemudian memberi dukungan emosional dan memastikan keharmonisan dalam tim. Dan orang-orang yang support ini, mereka itu punya sensitivitas terhadap perasaan orang lain. Mereka empati, ya. Ini mereka yang punya rasa empati ini, dia ini yang bisa membantu paling tidak mengatasi konflik, ya, mengerti perasaan orang. Nah, kemudian inovator, perlu juga seorang inovator dalam suatu tim, ya, tidak mesti dari pemimpinnya, tapi bagian daripada tim anggotanya ada inovatornya, individu yang cenderung membawa ide-ide baru, mengusulkan solusi kreatif, dan mendorong tim ini untuk mempertimbangkan pendekatan baru, ya. Ini kalau kita lihat dalam suatu di A-team, ya, tim yang alpha, tim yang canggih itu semuanya komplit, ada pendukung, ada inovator, dan ada lagi penyelaras, koordinator di situ, ya, ada yang membantu menyelaraskan kegiatan tim.
Mereka memastikan bahwa semua tugas dan tanggung jawab ini terdistribusi secara adil. Ya, ada yang mengatur ya. Kalau tidak ada yang mengatur ini bisa ke sana kemari, tidak terkoordinasi. Ya. Lalu ada juga konflik resolver. Ada yang turun terampil menangani konflik, mencari solusi, memuaskan semua pihak. Dan mereka ini mempromosikan komunikasi terbuka dan pemahaman bersama. Ya, ini bagian daripada tim ya, peran-perannya. Kemudian tentu saja pembuat keputusan, decision maker. Itu tadi salah satu tugas daripada si pemimpin, bertanggung jawab untuk mengambil keputusan mempengaruhi arah dan hasil dari proyek atau kegiatan tim ya. Nah, ini juga peran pemimpin adalah sebagai pembuat keputusan, termasuk juga mengelola konflik. Tapi anggotanya pun bisa membantu dalam mengambil keputusan. Lalu karakteristik tim yang efektif tadi disampaikan, ciri-ciri ada komunikasi yang terbuka, mau berbagi informasi dengan jujur, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Adanya pembagian tugas yang jelas ya, tahu tim itu setiap anggota tahu perannya, tanggung jawabnya, dibagi secara adil berdasarkan keahlian dan kekuatan masing-masing. Adanya respect, penghargaan ya, anggota tim menghormati perbedaan, mengakui kekuatan dan kontribusi masing-masing, dan bekerja saling menghargai. Itulah yang diharapkan ya, adanya respect satu dengan yang lainnya. Lalu yang berikutnya, yang keempat, ada komitmen. Seluruh tim fokus untuk mencapai tujuan bersama, kompak ya, komitmen ya, dia punya komitmen bekerja sama untuk mengatasi hambatan atau tantangan. Lalu ada keterbukaan terhadap umpan balik. Tim bersedia menerima umpan balik untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan dengan lebih baik. Dan tentunya kerjasama dan dukungan tadi disebutkan juga bagian dari peran. Nah, di sini menjadi ciri-cirinya juga. Anggota tim ini bersedia membantu satu sama lain, berbagi pengetahuan dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu. Inilah suatu karakteristik tim yang efektif. Nah, kita perlu strategi juga untuk meningkatkan dinamika tim. Bagaimana suatu tim itu bisa dinamis ya, dengan memfasilitasi komunikasi terbuka. Kita menciptakan lingkungan di mana anggota tim itu merasa nyaman, berbagi gagasan dan perasaan mereka. Kemudian tadi ada pengembangan keterampilan empati. Kita bisa melatih anggota tim untuk memahami dan menghormati perspektif dan kebutuhan satu sama lain. Pendapat satu sama lain bisa dihargai. Kemudian pembentukan tujuan bersama. Kita bisa libatkan tim ini dalam mendefinisikan tujuan bersama dan memberikan arah yang lebih jelas. Lalu ada pelatihan dalam suatu tim, ada pelatihan, pengembangan keterampilan ya, coaching ya, untuk membantu anggota tim membangun keterampilan komunikasi yang lebih efektif. Lalu adanya penjelasan harapan tadi ya. Sebetulnya ini hampir pengulangan dengan yang tadi, cuma ini adalah karakternya. Pastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang seragam tentang peran, tanggung jawab, dan tujuan tim. Maka dengan memahami dan menerapkan konsep dinamika tim yang efektif serta membagi peran dengan bijak, sebuah tim ini dapat bekerja secara lebih efisien dan mencapai hasil yang lebih baik. Ini akan menguntungkan organisasi atau proyek secara keseluruhan ya. Nah, yang berikutnya, yang kedua, bagaimana mengatasi tantangan dalam suatu kelompok kerja. Ya. Kerja kelompok atau kelompok kerja ya, adalah kolaborasi antara beberapa individu untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun dapat sangat produktif, seringkali ada tantangan yang harus dihadapi. Apa saja tantangannya kita lihat di sini. Tentu saja cara mengatasi masalah itu mungkin muncul dalam kerja kelompok karena ada komunikasi yang kurang efektif ya. Maka solusinya kita akan memfasilitasi dengan komunikasi terbuka, dengan mengadakan rapat yang reguler, memanfaatkan alat komunikasi digital dengan WA
ya, dengan email ya, dan memberikan ruang bagi semua anggota untuk bisa berbagi ide dan pendapat. Bila ada perbedaan pendapat dan konflik, maka solusinya tangani perbedaan itu dengan hormat, menghargai, dan jadwalkan sesi untuk membahas masalah-masalah yang mungkin timbul. Gunakan teknik penyelesaian konflik dan dorong ke dialog yang lebih terbuka. Nah, bila ada kurangnya keterlibatan anggota tim, maka identifikasi kekuatan dan minat masing-masing anggota tim yang tadi kurang terlibat itu ya, dan alokasikan tugas sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Dorong partisipasi aktif dan apresiasi terhadap kontribusi setiap anggota. Lalu bila ada kesulitan dalam mengelola waktu, kita harus tetapkan tenggat waktu yang realistis dan tetapkan prioritas untuk tugas-tugas yang penting. Gunakan alat manajemen proyek untuk memantau kemajuan dan mengingatkan tim tentang tenggat. Jadi gunakan timeline ya, timeline track itu kemajuan daripada progres daripada suatu proyek gitu ya. Kemudian bila ada masalah teknis atau teknologi, pastikan semua anggota memiliki akses ke perangkat dan perangkat lunak yang diperlukan. Sediakan dukungan teknis atau pelatihan jika diperlukan. Maka juga kalau ada kesulitan dalam pengambilan keputusan, kita akan mengambil suatu keputusan yang terstruktur. Bisa juga dengan voting ya, atau analisis SWOT. Kita menggunakan suatu analisis untuk mengambil suatu keputusan. Ini akan membantu tim membuat keputusan yang informasional dan efektif. Bila ada ketidaksepakatan tentang tujuan dan prioritas, maka bicarakan dan klarifikasi tujuan proyek ini ya. Tugas secara jelas sejak awal. Pastikan semua anggota ini paham visi dan misi kelompok. Bila ada kurangnya akuntabilitas ya. Bila ada kurangnya akuntabilitas, solusinya adalah tetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dan memperbarui secara teratur mengenai kemajuan. Sediakan penghargaan atau pengakuan atas kontribusi yang kuat. Ya. Dan bila ada kekurangan sumber daya, identifikasi dan alokasikan sumber daya dengan bijak jika diperlukan, cari sumber daya tambahan atau cari solusi yang alternatif. Kemudian kurangnya kepemimpinan atau pengelolaan, maka tentukan pemimpin atau pengelola yang bertanggung jawab memandu tim, mengambil keputusan dan memastikan bahwa tujuan dicapai dengan efisien. Lalu, bila terjadi penurunan semangat dan motivasi, kita perlu sedikit melakukan selebrasi pencapaian kecil, kita dorong keterlibatan mereka dan berikan umpan balik positif untuk menjaga semangat dan motivasi tim agar tetap terjaga ya, tetap tinggi. Dan tentu saja mengatasi tantangan dalam kerja kelompok ini perlu komunikasi yang terbuka, open communication ya, gitu. Kemudian manajemen waktu yang efektif, pemahaman yang kuat tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota. Dengan pendekatan bijak dan sabar ya, kesabaran, tim tersebut diharap dapat mengatasi hambatan dan mencapai hasil yang memuaskan. Ya, kata kuncinya nih wise and patient ya, bijak dan sabar. Nah, kalau kita mau bijak dan sabar itu mesti punya banyak pengalaman dewasa ya. Itu kebijakan itu biasanya datangnya karena kedewasaan juga ya. Kesabaran itu juga karena pengalaman ya. Gitu. Yang terakhir adalah kita memberi dan menerima masukan yang konstruktif atau secara konstruktif. Ya, kita memberikan suatu umpan balik yang konstruktif, menerima secara konstruktif suatu masukan. Ini adalah suatu keterampilan yang penting dalam komunikasi yang bertujuan untuk membantu orang lain paham cara memperbaiki atau meningkatkan kinerja perilaku mereka. Ya.
langkah-langkah memberikan umpan balik yang konstruktif, kita harus pilih waktu dan tempat yang tepat. Jangan asal kasih komen atau kasih feedback ya. Kita lihat momennya ya, kita lihat tempatnya ya. Biasanya orang itu kalau kita lakukan kritik atau lakukan pendapat, dia maunya sendiri ya, enggak di tempat yang rame-rame sama temennya gitu ya. Nanti dia tersinggung. Kemudian kita fokus pada perilaku atau tindakan, bukan kepribadian. Jadi kita lihat tindakannya, bukan personal ya. Jangan menilai kepribadian seseorang, tetapi tindakannya ini benar apa tidak ya. Ini yang harus kita lakukan suatu masukan. Kita harus lebih spesifik dan objektif ya. Kita contoh konkret kita berikan ya. Jangan memberikan yang umum atau yang samar-samar. Nanti mereka jadi menduga-duga ya. Lalu gunakan bahasa yang positif dan konstruktif ya. Ya, positif, kata-kata yang mendukung ya, yang tidak menyinggung ya. Kemudian berikan umpan balik dalam konteks yang mendukung. Nah, pastikan umpan balik ini dalam konteks yang mendukung. Orang akan merasa nyaman dan menerima saran kita. Lalu kita bisa tawarkan solusi atau saran perbaikan. Jadi jangan hanya memberi tahu kesalahan, tapi juga tawarkan solusi ya, atau saran untuk memperbaikinya. Dan kita bisa memberikan umpan balik itu secara teratur, sehingga orang itu bisa melacak kemajuan dan membuat perbaikan. Jadi jangan sembarangan atau serampangan dalam memberikan umpan baliknya. Nah, bagaimana kalau kita menerima umpan balik itu, atau kita menerima suatu masukan? Kita harus bisa mendengar, membuka diri ya, dan bersedia untuk melakukan perubahan. Itu dia komitmen kita untuk mau menerima atau melakukan perubahan. Kita membuka pikiran, pertama ya, langkah-langkahnya buka pikiran dan terima dengan terbuka ya. Tanpa kita harus defense itu maksudnya ngeles apa gimana gitu ya. Dan tujuannya ini adalah membantu untuk perbaikan kita. Kemudian kita juga bisa mengklarifikasi ya. Jangan ragu kita untuk bertanya. Lalu jangan take personally, jangan ambil secara pribadi ya. Ini bukan menyerang, tapi ini untuk perbaikan perilaku dan kinerja yang mungkin itu akan memperbaiki diri kita juga. Lalu tentu saja fokus pada perbaikan ya. Lalu terima umpan balik dengan banyak bersyukur ya. Karena dengan adanya masukan itu berarti ini suatu investasi untuk membantu kita berkembang atau Anda berkembang ya. Lalu pantau kemajuan dan perbaikan. Setelah menerima umpan balik ini, kita pastikan ada hal-hal yang telah ditingkatkan atau diperbaiki. Kita ambil tindakan untuk memperbaiki juga ya. Akhirnya, dengan mengembangkan kemampuan memberikan dan menerima umpan balik secara konstruktif ini menjadi langkah penting menuju pertumbuhan pribadi dan profesional yang lebih besar. Ini memungkinkan kita untuk terus belajar, meningkatkan kinerja, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain. Nah, saya rasa itu